Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Muslim, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon, akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran bersama Ibu Eli Ningsih, Kepala Sekolah dari SDN 2 Karangsembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon bersama Ibu akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Selama ini apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu atas waktunya bisa mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di SDN 2 Karangsembung, yang mana sebelumnya dalam pengambilan keputusan tersebut sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu akan melaksanakan pengambilan keputusan yang mana ada beberapa paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan yang diambil oleh Ibu sebagai pimpinan satuan pendidikan. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai, Ibu? Bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SDN 2 Karangsembung? Baik, akan saya jawab. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah rujukan moral atau benar vs salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam menghadapi sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar vs benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Boleh bisa dicontohkan Ibu kalau ada kasus atau masalah yang terjadi di SDN 2 Karangsembung misalnya? Iya, contohnya yaitu contoh kasusnya yang terjadi di SDN 2 Karangsembung, yaitu ada siswa di kelas 3 yang belum lancar membaca, tapi tetap dinaikkan ke kelas 4. Hal ini bertentangan dengan penilaian, di mana siswa yang naik itu persyaratannya harus nilainya di atas KKPP. Anak ini sebetulnya belum lancar membaca. Kalau secara objektif seharusnya anak ini tidak membaca. Tapi kami bersama Dewan Guru menetapkan di sekolah kami bahwa
semua siswa harus naik semua, karena itu merupakan peraturan dari Dinas Pendidikan bahwa untuk kurikulum merdeka ini anak diharuskan semuanya naik. Baik Ibu, berarti itu termasuknya pengambilan keputusan termasuk ke masalah dilema etika ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SDN 2 Karangsembung, terutama kasus tersebut, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu baik itu orang tua dengan guru tersebut. Baiklah, sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau di dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Solusi pengambilan keputusan tersebut, dalam kasus tersebut ada 2 nilai yang bertentangan, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Di mana kejujuran seorang guru dalam menentukan nilai siswa yang masih kurang lancar membaca dan nilainya di bawah KKTP. Seorang guru seharusnya memberikan penjelasan yang jelas dan tenang kepada orang tua mengenai cara penilaian dan alasan di balik nilai yang diberikan. Transparansi adalah kunci untuk menghindari konflik. Apakah ada solusi yang lain, Bu? Yaitu solusi yang akan dilakukan, guru dapat menawarkan solusi konkret untuk membantu siswa meningkatkan minat baca dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, dengan menggunakan kartu huruf atau kartu kata, agar menarik minat siswa untuk mengikuti kegiatan membaca. Kemudian menambah jam belajar melalui pertanyaan. Selain itu, memberikan dukungan dan bimbingan ekstra kepada siswa dapat memperkuat kolaborasi antara guru dan orang tua. Ya, terima kasih Ibu. Berarti antara orang tua dengan guru tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Kemudian apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di SDN 2 Karangsembung ini dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam kasus atau masalah tersebut yang disebutkan oleh Ibu? Baiklah, yang saya lakukan sebagai pemimpin yaitu langkah pertama dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Langkah-langkah prosedur yang dilakukan yaitu komunikasi yang terbuka. Untuk membangun hubungan yang harmonis, komunikasi yang terbuka perlu untuk dijaga. Guru dan orang tua perlu berkolaborasi dalam mendukung perkembangan anak, saling memahami
dan mencari solusi bersama jika ada permasalahan. Berarti langkah untuk prosedur yang dilakukan oleh Ibu itu paling utama adalah komunikasi yang terbuka ya Bu ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut adalah dilema etika di sekolah adalah bagian dari pengalaman pendidikan yang dapat membentuk karakter dan integritas seseorang. Dengan memilih solusi yang berdasarkan nilai-nilai etika, baik siswa, guru, maupun orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Baik Ibu, hal-hal yang dianggap efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan itu bagian dari pengalaman pendidikan yang membentuk karakter dan integritas seseorang gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Melalui proses pembelajaran ini diharapkan kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik, mampu menghadapi tantangan dan memilih jalan yang benar-benar di tengah dilema etika. Baik Ibu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di sekolah kami punya dan terjadwal. Jadwal ya. Jika ada kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan baik itu dilema etika atau rujukan moral, sekolah memberikan jadwal dan waktu untuk menyelesaikannya. Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan dari pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jadi tergantung tingkat penyelesaiannya, yang bagaimana terlebih dahulu diselesaikan dan prosedur serta jadwalnya disesuaikan. Ibu punya jadwal dan juga punya alokasi tertentu ya khusus untuk menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika terutama? Baik,
Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah, selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Saya lebih melibatkan dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Baik Ibu, di setiap ada permasalahan dan pengambilan keputusan itu selalu melibatkan guru dan juga orang tua ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, dari dilema etika, pengalaman yang bisa saya petik yaitu nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambil keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah mengambil keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua persoalan dan kasus bisa dicari jalan keluar jika kita diskusikan bersama dengan warga sekolah dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Ya Ibu, berarti dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu dalam mengambil keputusan, kita harus mengacu pada aturan yang berlaku, kemudian mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, dan di mana dampak buruk yang paling minimal yang Ibu ambil ya. Terima kasih Ibu atas wawancara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan dan juga tambahan nilai kebajikan bagi saya, dan juga mudah-mudahan di SDN 2 Karangsembung juga bisa menjadi sekolah yang mampu berpusat pada siswa, segala sesuatu dalam pengambilan keputusan berpihak pada murid. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Ibu. Dalam kesempatannya hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu di SDN 3 Karangmekar, yang mana hari ini saya akan wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran khususnya di SDN 3 Karangmekar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Ibu Rosuti yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai pada hari ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, yang mana dalam pengambilan keputusan khususnya sebagai pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah di SDN 3 Karangmekar, Ibu sebagai kepala sekolah memiliki beberapa kebijakan dan pengambilan keputusan. Di antaranya dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa prinsip dan juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di SD 3 Karangmekar ini?
tentu saja untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi khususnya di SD Negeri 3 Kalmekar, yang saya lakukan yang pertama kali adalah langkah penelitian dulu terhadap kasus tersebut. Kemudian langkah yang kedua, saya cari informasi dan kabar serta berita dari pihak yang terkait. Selanjutnya saya cek atas kebenaran kasus tersebut. Sebagai satu contoh kegiatan yang pernah terjadi di SD Negeri 3 Kalmekar, ini sedikit cerita ya Pak ya. Suatu hari di SD Negeri 3 Kalmekar, seorang guru mendapat kunjungan dari orang tua siswa. Terlihat orang tua siswa tersebut marah dan ada ketidakpuasan terhadap nilai rapor anaknya. Saya perhatikan guru tersebut menanggapi dengan tenang, berusaha tetap tenang, kemudian memberikan penjelasan kepada orang tua tersebut bahwa nilai yang diraih oleh anaknya yang tertera di dalam rapor itu sudah benar sesuai dengan hasil prestasinya selama ini. Ya tentu saja guru tersebut mengeluarkan bukti-bukti berupa lembar kerja siswa, ada juga nilai ujian. Dan memang ternyata nilainya tersebut memang di bawah standar yang diharapkan. Nah, mungkin orang tuanya ya. ya. Orang tuanya itu merasa bagaimana Bu? Nah, orang tua tersebut merasa tidak puas, tetap tidak puas, karena memang penjelasannya mungkin menurut orang tua tersebut mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu, makanya ada ketidakpuasan tapi walaupun bagaimana guru tersebut tetap berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua gitu. Ya Bu, Ya. berarti itu termasuknya ke dalam kasus atau dilema etika ya? Iya betul. Berarti benar lawan benar. Sebagai seorang guru juga benar, sebagai orang tua juga benar. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SDN 3 Kalmekar, terutama pada kasus tersebut, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama merupakan kepentingan yang benar atau sama-sama benar mengandung nilai kebajikan orang tua dengan guru tersebut. Menurut saya ini cara untuk menjalani keputusan tersebut, jika ada dua hal kepentingan yang menurut saya juga memang sama-sama benar gitu ya. Langkah yang pertama yang harus diambil adalah dengan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Guru harusnya memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh orang tua tersebut, bagaimana cara menilai itu seperti apa. Kemudian menjelaskan juga mengapa kok nilai rapor anaknya seperti itu, latar belakangnya harus dijelaskan. Itu tentu saja penjelasan ini dengan adanya keterbukaan, transparansi. Dengan adanya transparansi, menurut saya itu adalah kunci untuk menghindari konflik yang ada. Itu yang kedua, selain memberikan penjelasan yang jelas, juga memberikan solusi dan dukungan. Guru harusnya memberikan solusi yang konkret, harus seperti apa. Nah, memberikan dukungan untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Kemudian juga memberikan dukungan dengan bimbingan ekstra kepada anak tersebut. Diharapkan dengan adanya dukungan dan bimbingan, kolaborasi antara orang tua dan guru bisa tetap terjalin. Terima kasih. Kemudian setelah mengetahui mengandung nilai kebajikan yang mana ada kepentingan yang sama-sama benar antara orang tua dan guru, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini
dalam pengambilan keputusan tersebut, khususnya dalam kasus yang disebutkan oleh Ibu. Kalau menurut saya ini pribadi, langkah utama yang sangat penting untuk dilaksanakan adalah adanya komunikasi yang terbuka. Gitu. Apabila kita ingin menjalin hubungan yang harmonis, nah komunikasi terbuka ini harus tetap dijaga. Dengan komunikasi ini, kolaborasi antara orang tua dan guru ini bisa terjalin untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Gitu. Langkah yang paling utama atau prosedurnya Ibu melakukan komunikasi. Ya betul, komunikasi yang terbuka itu. Selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika tersebut? Menurut saya ini dilema etika di sekolah adalah bagian dari pengalaman pembelajaran, pengalaman pendidikan yang dapat membentuk karakter dan integritas seseorang. Dengan memilih solusi berdasarkan nilai etika, baik siswa, guru maupun orang tua murid dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Oke. Kemudian setelah yang disampaikan oleh Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangan artinya dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu melakukan pengambilan keputusan. Tantangan apa saja yang dirasakan atau dialami oleh Ibu sebagai pimpinan di SDN Cipta? Melalui proses pembelajaran kasus tadi, diharapkan kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik, mampu menghadapi tantangan dan memilih jalan yang benar di tengah dilema etika. Dengan kasus ini menunjukkan menjaga hubungan baik antara orang tua murid dengan guru adalah hal yang penting dan harus dilaksanakan. Namun guru juga harus tetap profesional dan teguh dalam mempertahankan nilai dan prinsipnya. Begitu. Baik, Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuknya seperti apa? Atau prosedurnya seperti apa sih yang dijalankan oleh Ibu? Jika ada kasus di sekolah yang membutuhkan pengambilan keputusan, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, sekolah memberikan jadwal dan waktu untuk menyelesaikannya. Ada waktu dan jadwalnya. Ya, tergantung seberapa besarnya dampak terhadap lembaga ini, gitu, terhadap sekolah ini. Gitu. Iya betul. Jika memang memerlukan waktu dan melibatkan pihak lain, tentu saja saya akan buat alokasi waktu khusus. Jadi tergantung tingkat penyelesaiannya seperti apa, jadwal serta prosedur bisa disesuaikan. Ya. Memiliki jadwal. Ya, ada jadwal. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Jika kasus atau masalah itu terjadi di sekolah, sesuatu atau seseorang yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya diskusi dan musyawarah dengan Dewan Guru. Saya akan libatkan mereka dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang pas
karena si musyawarah ini lebih akurat kaitannya dengan masalah sekolah ya, bukan pribadi. Jadi saya libatkan untuk mempermudah pengambilan putusan ini, saya libatkan mereka, dewan guru dengan diskusi dan musyawarah seperti itu. Jadi selalu melibatkan dewan guru atau warga sekolah. Iya, gitu ya. betul. Mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Menurut saya semua masalah, semua kasus, semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Jika kasus itu memang terjadi di sekolah, kita libatkan semua warga sekolah untuk diskusi dan berbicara. Ya tentu saja kita tetap mengacu pada aturan yang ada, yang berlaku, dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya. Jika memang ada dampak buruk, kita ambil dampak buruk yang terkecil, yang paling minim. Ya. Di dampak paling buruknya kita minimalkan. Iya, betul. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat untuk saya dan juga bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang Ibu laksanakan, yang Ibu rasakan, dan juga pengalaman dari Ibu merupakan pengalaman yang berharga buat saya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atas pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada.